lahir dari kekuatan hati kita. Bisa rasakan ketika Bu Vina mematahkan pensil, maka pasti yang paling bergejolak itu adalah hatinya ya. Begitu ya Pak Leo, begitu ya ketika kita menangkap gelas tadi. Itu yang menandakan bahwa sebenarnya poros kita itu ada di dalam hati. Begitu kita bisa nyaman, begitu kita dan biasanya itu tertipu oleh panca indera. Ketika melempar dengan botol aqua tadi, ya panca indera kita melihat, wah aman lah, nggak apa-apa. Kemudian memori hati. Nah, informasi-informasi yang diberikan oleh panca indera itu akan menentukan sikap hati kita. Oleh karena itu, panca indera kita ini harus meyakini bahwa hati ini adalah sesuatu yang pantas diberi informasi yang tepat sehingga hati akan berfungsi dengan baik. Keberhasilan dari keinginan itu hanya 12%, sedangkan keberhasilan dari keyakinan itu sampai 88%. Karena itu semua para motivator, para futurolog menganjurkan bahwa masa depan ini kita ini sangat tergantung pada seberapa besar kita mampu membangun keyakinan di dalam diri kita. Apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita inginkan, rubah kemudian menjadi sebuah kekuatan keyakinan. Itu akan menyebabkan, akan membawa jalur terbaik dan menuju pada kesuksesan yang kita inginkan. Sebagai seorang guru, maka untuk menuju keyakinan tadi ada kurang lebih 4 hal yang harus kita perhatikan. Ya, pertama tentang paradigma mengajar. Ini sebagai pintu untuk membuka sebuah kekuatan keyakinan dalam keprofesian guru. Kedua adalah pemahaman diri kita, keunikan sebagai seorang guru. Apa sih yang membedakan saya dengan guru A dengan guru B? Kalau sama saja, bagaimana saya bisa menjadi lebih luar biasa? Mesti saya ada perbedaannya. Tapi keunikan itu terkadang kita tidak temukan. Karena skill yang sama yang kita ikuti dari dunia pendidikan atau tempat kita belajar. Karena talenta itu tidak bisa dieksplor, dikeluarkan oleh sebuah lembaga formal. Dia itu adalah bagian dari kekuatan diri kita yang memompahnya ke diri kita sendiri. Yang ketiga adalah teknik mengajarnya. Ya, kalau kita hari ini adalah teknik memotivasi anak-anak siswa-siswi kita. Yang kita sudah mengatakan tekniknya adalah teknik memompa 3 kekuatan tadi, spiritualitas, kompetensi diri dan kompetensi profesi. Sentuhannya adalah yang berhubungan dengan hati, otak, dan panca inderanya. Dan tentu kita memiliki energi spiritual dalam pengajaran kita karena kita melibatkan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita. Kalau kita melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, tentu yang keluar adalah energi spiritual, energi yang mendapatkan keberkahan, energi yang mengayomi, energi yang memberikan manfaat, energi yang Tuhan tersenyum pada setiap aktivitas yang kita lakukan dan mendapatkan rahmat darinya. Energi spiritual. Seperti apa paradigma kita? Ya, perhatikan. Kira-kira bacanya. Good. Kalau si perancang ini mengatakan bahwa untuk menuju paradigma yang baik, seorang manusia harus mampu mengawinkan, mensinergiskan otak kiri atau kanannya. Ada yang belum bisa membaca fly? Ada? Oke, waktu Anda untuk bisa membaca fly ini 10 detik. Begitu lewat 10 detik, agak lebih kesulitan untuk membaca ini bacaan yang fly. Mengapa sebagian orang tidak dengan segera bisa membaca ini fly? Karena yang bekerja hanya otak kirinya. Otak kiri itu adalah otak yang menyimpan memori dan dia dibangkitkan kembali pada saatnya. Memori apa yang tersimpan dalam diri kita adalah memori pada saat kita belajar yang disebut dengan tulisan harus berwarna. Itu tersimpan di otak kiri kita. Sehingga begitu kita ingin membaca sesuatu, pasti kemudian otak kita ini memerintah panca indera mencari warnanya untuk menemukan bacaan. Baik ketika kita fokus kepada warna biru, kita tidak dengan segera bisa menemukan bacaannya apa. Nah,
untuk bisa menemukan bacaan ini yang di luar dari memori otak kiri, kita harus mengaktifkan sisi otak kanan. Otak kanan otak yang dia tidak bekerja berdasarkan data, dia tidak ada data empiris di sini, tapi dia bekerja berseliweran terserah si pemiliknya. Dia bisa mengarah kemanapun. Seseorang melihat hal yang sama, tapi persepsinya bisa berbeda, atau hayalannya bisa berbeda. Seseorang menghayal begini, orang lain menghayal begitu, melihat hal yang sama. Itu karena kemampuan penerobos dari sang otak kanan. Perhatikan, otak kanan bisa berkata begini, bisa, itu tidak, orang lain tidak melihat ada tulisan, tapi saya bisa baca ada tulisannya, karena kita dalam bentuk hayalan baca gitu kan, terserah kita. Nah, karena itu memang tulisan tidak selalu harus berwarna. Makanya pasti kita akan bisa fokus kepada warna putih. Kalau kita coba fokus kepada warna putihnya, ya, ternyata juga kita bisa menemukan adanya bacaan di sini, yaitu F, L, I. Nah, ketemu semua. Jadi pengalaman pertama untuk membangun paradigma adalah dimulai dari kemampuan mengaktifkan sisi otak kiri dan otak kanan. Ya, otak kiri adalah bagian masalah seseorang karena dia menyimpan memori, dia merekod apapun yang pernah kita lihat, apapun yang pernah kita rasa, itu terekod dalam otak kiri kita. Makanya masuk pada otak masa lalu. Otak kanan ini adalah otak yang dia justru tidak tergantung pada masa lalu, dia bebas menerobos kepada masa depan. Yang kedua, gambar apa, Bapak Ibu sekalian?